Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Aku masih ingat betul hari itu, hari Jumat sore. Cuaca di Jakarta gerah, seperti biasa. Tapi hatiku sedang hangat-hangat. Aku baru aja selesai packing untuk liburan keluarga kami ke Bali anak-anak. Excited banget. Bahkan mereka udah pada ngajak main koper-koperan sejak seminggu lalu. Suami juga bilang siap, dia janji bakal usahakan cuti, meskipun katanya lagi ada proyek besar yang harus diselesaikan. Kita jalan Selasa depan ya, Mas? Kataku sambil menunjukkan itinerary liburan yang aku buat sendiri. Hotelnya udah booking, tiket pesawat juga udah lunas. Suamiku cuma mengangguk sambil main HP. Iya, aku lihat dulu jadwal kerjaku, tapi pasti usahain ikut. Emang iya, suamiku kadang cuek dan jarang kasih respon kalau lagi fokus sama kerjaannya. Tapi selama ini dia tetap bisa jadi ayah yang baik. Dia pernah janji juga, pokoknya kita liburan bareng tahun ini, ya. Udah lama banget rasanya nggak keluar rumah bersama Yuma. Jadi aku tenang-tenang aja. Malah aku udah mulai berandai-andai, nanti pas di Bali kita akan habisin waktu main air di kolam renang hotel, makan seafood di tepi pantai, terus malam-malam kita bakal ngobrol santai sambil liatin bintang. Anak-anak pasti seneng banget. Sampai akhirnya hari Senin pagi aku bangun dengan mood yang bagus. Semua persiapan tinggal tunggu waktu. Tiket sudah di-print, koper sudah penuh, anak-anak udah disiapin baju-baju lucu untuk difoto di Bali. Bahkan aku sempat beli kamera baru biar hasil fotonya lebih bagus. Tapi saat suami pulang kerja, wajahnya kelihatan beda, datar, kayak ada beban berat. Aku nggak bisa ikut liburan sayang, ucapnya tanpa basa-basi. Aku langsung stop nyetrika baju. Kenapa? Bukannya kemarin kamu bilang pasti usahakan? Iya, tapi tiba-tiba ada proyek penting dari kantor. Besok pagi aku harus ke Surabaya. Mungkin sampai seminggu aku coba tenang. Proyek apa? Kamu belum pernah bilang soal proyek itu sebelumnya. Dia jawab singkat. Ini mendadak, klien besar. Kalau aku bolos, bisa-bisa karierku terganggu. Aku diam, cuma bisa menelan rasa kecewa. Tapi aku mencoba memahami. Aku tahu hidup suami sebagai karyawan swasta memang tidak mudah. Tekanan dari atasan sering bikin dia stres. Tapi kenapa harus sekarang? Anak-anak lumayan kecewa. Si sulung bahkan nangis karena udah ngebayangkan main banana boat. Si bungsu cuma bisa ngomong, terus kita jalan-jalan tanpa papa. Aku coba menghibur mereka. Nanti kita foto-foto banyak-banyak, terus kirim ke papa. Biar papa nyesel nggak ikut. Tapi dalam hati, aku kesel juga. Ini rencana yang udah kita susun berbulan-bulan. Hotel mahal, tiket pesawat naik drastis karena musim liburan. Semua udah dibayar. Dan suamiku membatalkan semuanya hanya karena proyek mendadak yang bahkan belum pernah ia sebut sebelumnya. Lagi pula, proyek itu tujuan utamanya apa? Di mana lokasinya? Apa benar-benar urgent? Aku mulai curiga. Setelah suami pergi ke Surabaya, menurutnya, aku mulai membuka laptop. Aku masuk ke media sosial, temonia. Suami, bukan maksud mau stalking, tapi aku penasaran. Kalau dia benar di Surabaya, pasti ada postingan atau story tentang perjalanan bisnisnya. Tapi ternyata, nggak ada apa-apa. Bahkan salah satu temannya, Andi, upload foto di Instagram dengan caption liburan impian bersama orang yang tepat, Bali Vibes. Dan di situ ada suamiku berdiri di pinggir kolam renang hotel mewah, tersenyum lebar. Sementara di sampingnya
Ada seorang wanita cantik dengan baju renang biru. Lengannya menyentuh lengan suamiku. Aku langsung panas dingin. Aku zoom fotonya. Itu benar suamiku. Jaket yang dipakai sama kayak yang dia pakai saat pamit ke Surabaya. Jam tangan yang dia beli bulan lalu. Semua detail cocok. Aku cek akun wanita itu. Nama akunnya @Nindya Putri. Profilnya penuh foto-foto liburan. Beberapa kali check-in di tempat-tempat eksklusif. Beberapa jam setelah foto itu diupload, dia post story lagi. Ditemani oleh orang yang bikin hari-hari jadi berwarna. Thanks for the best day ever, aku enjoy. Menangis, tapi aku tahan. Aku tidak mau jatuhkan harga diri dengan menangis, karena orang yang jealous-jealous hianati aku. Aku mulai menyusun puzzle-puzzle ini. Proyek mendadak, bohong. Dia nggak ke Surabaya, tapi ke Bali. Dan dia nggak sendirian. Dia pergi dengan pelakor. Yang lebih sakit lagi, dia tega batalkan liburan keluarga demi perempuan lain. Padahal, aku udah rela cuti kerja part-time, habiskan uang banyak, dan siapin segala sesuatunya buat anak-anak. Aku nggak marah karena kehilangan suami. Aku marah karena dihinakan, diabaikan, diremehkan. Aku duduk di sofa, melihat anak-anak tertidur. Lilep, aku pegang ponselku, dan mulai cari informasi tentang hotel tempat suamiku dan pelakornya menginap. Nama hotel Nia, The Harmony Resort Bali. Aku langsung sadar, hotel itu milik keluargaku. Ayahku dulunya investor utama di sana, dan sekarang hotel itu dikelola oleh sepupuku yang tinggal di Bali. Kami punya saham mayoritas. Aku tersenyum tipis. Ini mungkin takdir, atau mungkin karma. Kalau mereka pikir bisa pergi ke Bali dan nikmatin liburan romantis tanpa konsekuensi, mereka salah besar. Aku mulai menyusun rencana. Aku gak akan bikin drama murahan. Gak akan telepon dia, gak akan konfrontasi lewat chat. Aku akan datang sendiri ke Bali. Tanpa pemberitahuan, tanpa pengawalan. Aku akan hadir di tengah-tengah mereka, dan aku akan hancurkan semuanya. Dengan cara yang elegan, dengan cara yang membuat mereka malu seumur hidup. Aku menutup laptop, hatiku tenang, tapi penuh determinasi. Aku bukan istri lemah yang bisa dipermainkan. Aku adalah wanita yang punya harga diri, punya keluarga besar, punya aset, punya kekuatan. Dan besok, aku akan memesan tiket ke Bali untuk pertemuan yang tidak akan mereka lupakan. Aku masih ingat betul rasanya saat itu. Kepala terasa ringan, tapi dada seperti dipenuhi batu. Aku menatap layar laptopku, mata tak bisa berkedip. Foto itu jelas, suamiku ada di sana, di Bali, bukan Surabaya, dan bukan sendirian. Dia tertawa lepas, rambutnya basah kena air kolam, tangan kanannya memegang segelas koktail. Di sebelahnya, wanita itu, senyumnya manis, matanya penuh arti. Mereka kelihatan nyaman, seperti pasangan kekasih yang sedang menikmati liburan romantis. Aku coba tenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam. Tapi semakin aku coba tenang, semakin muncul pertanyaan-pertanyaan yang bikin dadaku sesak. Kenapa dia bohong? Kenapa harus hari itu? Kenapa dia rela tinggalkan anak-anak cuma buat perempuan lain? Dan yang paling menyakitkan, kenapa aku baru sadar sekarang? Aku mulai scrolling akun Instagram pelakor itu. Nindya Putri, nama yang terdengar biasa, tapi postingannya jauh dari biasa. Foto-foto liburan di tempat eksklusif check-in hotel bintang 5. Caption-caption sok bijak, dan komentar-komentarnya banyak banget yang bilang mereka cocok. Bahkan ada yang nulis, pasangan impian, semoga langgeng ya. Aku geli bacanya. Langgeng? Sementara istri sahnya lagi ngurusin anak-anak dan mikirin uang belanja. Aku zoom fotonya lagi, lihat detailnya, backgroundnya, kolam renang infinity pool dengan view laut, hotel mewah. Aku langsung kenal, itu salah satu resort milik keluargaku di Bali, The Harmony Resort. Tempat papa sering ajak keluarga besar liburan dulu waktu masih hidup. Aku cek tanggal upload foto itu, H3, setelah suamiku pamit ke Surabaya. Artinya, dia udah di Bali lebih dulu. Bohong dari awal. Aku gak bisa diam aja. Aku buka aplikasi WhatsApp, masuk ke kontak suami, dia belum online. Padahal, jam 9 malam, biasanya dia pasti main HP sebelum tidur. Aku ketik pesan, "Mas, besok aku jemput tiket asuransi perjalanan. Kamu di mana sekarang? Lumayan lama aku tunggu."
Tapi tidak ada tanda-tanda dia membuka pesan itu. Tidak ada centang biru. Tidak ada typing indicator. Aneh. Biasanya meskipun dia capek, minimal dia balas cepat. Sekali iya atau nanti aja. Ini nggak sama sekali. Aku coba telepon. Langsung masuk voicemail. Jantungku mulai deg-degan. Aku mulai mengingat-ingat beberapa bulan terakhir. Ada banyak hal yang aneh. Suamiku sering pulang malam. Katanya meeting. Tapi ternyata HP Nia selalu offline. Dia juga jarang ngajak aku jalan-jalan. Padahal dulu lumayan sering. Pernah suatu kali aku iseng lihat HP Nia karena dia lupa charger. Saat itu aku lihat notifikasi WA dari nama Nindi. Aku pikir teman kantor. Tapi ternyata ini dia. Sekarang semua jadi jelas. Dia sudah lama berselingkuh. Mungkin bahkan sebelum rencana liburan keluarga ini dibuat. Dan aku hanya orang bodoh yang rela habiskan uang untuk liburan yang bahkan dia nggak pernah berniat ikut. Aku tutup laptop. Napasku berat, tapi hatiku sudah bulat. Aku nggak akan terus-terusan jadi korban. Aku nggak akan biarkan mereka menikmati liburan romantis sambil meremehkan harga diriku. Aku ambil ponsel, cari nomor sepupuku Andika. Dia yang sekarang pegang operasional hotel keluarga di Bali. Dika, kamu bisa bantu aku? Tanyaku begitu dia angkat telepon. Ada apa kak? Kamu kayaknya tegang banget. Iya, aku butuh bantuan. Suamiku, dia pergi ke Bali bareng orang lain. Dan dia memesan kamar di hotel kita. Sepupuku terdiam sejenak. Kamu mau apa kak? Aku tarik napas panjang. Aku ingin hadir di sana. Tanpa dia tahu. Aku ingin dia merasakan malu yang terbesar dalam hidupnya. Aku menutup telepon. Hatiku dingin. Tapi tekadku membara. Mereka pikir bisa pergi ke Bali, bermain-main, dan kembali seperti biasa. Salah besar. Aku bukan istri lemah yang cuma bisa nangis. Di rumah, aku adalah wanita yang punya hubungan, punya kekuatan, dan punya rencana. Dan aku siap hancurkan semuanya di Depan Umum. Aku bangun pagi-pagi banget keesokan harinya. Belum sempat mandi, aku sudah buka laptop, dan langsung membuka situs pemesanan tiket pesawat. Aku cari jadwal penerbangan terdekat ke Bali. Untungnya masih ada tiket tersisa di kelas ekonomi untuk keberangkatan 2 hari lagi. Aku langsung booking. Namanya Luna Putri Astuti, bukan nama asliku, nama samaran. Aku harus benar-benar menyamar. Kalau mereka tahu aku datang, semua rencana akan hancur. Setelah selesai booking, aku hubungi sepupuku Andika lewat WhatsApp. Dika, aku udah booking tiket. Tanggal 18 pagi, aku sampai di Bali. Tolong, bantu aku biar gak ketahuan suamiku. Aku juga mau pesan kamar. Andika balas cepat. Oke kak, aku atur semuanya. Kita kasih dia kamar di lantai atas, dekat restoran. Kamu bisa amati dari dekat, tapi gak kelihatan. Kamu juga bisa gunain akses VIP kami. Tenang, dia gak bakal tahu kamu di sini. Aku lega, minimal aku punya sekutu di dalam hotel. Aku mulai packing, baju-baju simple, tidak mencolok, gak perlu bawa banyak barang. Tujuanku bukan liburan, ini misi balas dendam. Aku siapin beberapa pasang sepatu nyaman, karena aku tahu bakal banyak bolak-balik di area hotel. Aku juga bawa kamera kecil untuk dokumentasi. Siapa tahu nanti butuh bukti tambahan anak-anak. Aku titip ke orang tua. Mereka heran kok aku tiba-tiba pergi ke Bali sendirian. Mau apa nak? Tanya mama. Aku jawab singkat. Iya ma, cuma pengen refreshing dulu. Udah lama gak jalan-jalan. Mama cuma mengangguk. Dia pasti curiga, tapi dia gak banyak tanya. Sebelum berangkat, aku coba chat suami. Cuma ingin lihat reaksinya. Mas, kamu di mana? HP-nya kemarin mati terus. Dia online, tapi tidak membalas. Hanya centang satu. Aku tunggu beberapa menit. Belum ada jawaban. Aku coba telepon. Langsung masuk voicemail. Aku tarik napas panjang. Sudah biasa, dia pasti sedang bersama pelakornya. Lagi tertawa, mungkin lagi mesra-mesraan di kolam renang hotelku. Aku ketik satu pesan lagi. Kalau kamu sibuk, gak apa-apa. Aku hanya ingin bilang, semoga liburanmu menyenangkan. Kali ini, dia membalas. Ya, thanks. Aku usahakan pulang cepat. Hanya itu. Singkat, dingin, tanpa rasa bersalah. Aku senyum tipis. Besok sayang, kamu akan merasakan arti kata malu yang sebenarnya.
Hari keberangkatan tiba. Aku naik taksi ke bandara, sendirian. Di pesawat, aku dapat kursi dekat jendela. Aktif. Diam saja sepanjang penerbangan. Hanya mendengarkan musik dan melihat awan dari ketinggian. Aku bayangkan wajah suamiku saat melihatku di hotel. Aku bayangkan ekspresi pelakor itu saat tahu bahwa hotel tempat mereka bermalam ternyata milik istri sah suaminya. Aku tidak marah lagi. Aku hanya tenang dan yakin. Ini bukan soal cinta lagi. Ini soal harga diri. Setelah sampai di bandara Ngurah Rai, aku naik taksi ke The Harmony Resort. Dari keyohan, aku lihat gedung megah itu berdiri anggun di tepi pantai. Tempat yang dulu sering jadi tempat liburan keluarga besar kami. Aku masuk ke lobi. Suasananya ramai. Tamu-tamu sedang check-in. Beberapa foto-foto di depan air mancur. Aku menuju meja resepsionis. Selamat siang, saya Luna Putri Astuti. Saya sudah reservasi kamar, ucapku dengan suara tenang. Petugas cantik itu tersenyum ramah. Oh iya, Mbak Luna, kami sudah siapkan kamar Anda. Lantai 4, kamar ke-407, menghadap laut. Mohon tunggu sebentar ya, kami siapkan kartu kamarnya. Aku mengangguk. Beberapa detik kemudian, muncul Andika dari arah belakang. Dia berpakaian rapi sebagai GM hotel. Dia pura-pura baru pertama kali lihatku. Selamat datang di Harmony Resort, Mbak Luna. Semoga menginap Anda menyenangkan. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Saya harap ini akan menjadi liburan yang sangat berkesan. Andika balas dengan senyum kecil. Dia mengerti maksudku. Setelah check-in, aku masuk ke kamar. Letaknya strategis. Dari balkon, aku bisa melihat jelas area kolam renang dan restoran, tempat favorit mereka. Aku ambil kamera kecil dan mulai merekam. Aku lihat dari kejauhan, di pojok kolam, duduklah suamiku. Dan di sebelahnya, wanita itu, Nindya. Mereka tertawa, saling menyentuh, seperti pasangan kekasih yang bahagia. Padahal, di mata dunia, mereka adalah pasangan gelap yang tidak punya malu. Aku simpan rekaman itu. Ini baru permulaan. Aku duduk di balkon, menikmati angin laut. Hatiku tenang. Aku sudah ada di lokasi. Aku sudah siap. Aku sudah punya rencana. Mereka pikir mereka bisa liburan romantis di Bali? Benar. Tapi mereka tidak tahu, istri sah suaminya sedang duduk di lantai atas, mengawasi segalanya. Dan besok, aku akan mulai adegan pembalasanku. Aku bangun pagi-pagi banget. Di hari kedua di Bali, matahari belum terlalu tinggi. Udara sejuk menyusup masuk lewat celah tirai balkon kamar. Aku duduk di kursi kecil sambil menyeruput kopi yang aku pesan dari room service tadi malam. Dari balkon, aku bisa melihat area kolam renang hotel Mississippi. Tapi tak lama berselang, mereka datang, suamiku dan Nindya. Dia memakai baju renang biru yang sama seperti di foto Instagram. Rambutnya digerai, wajahnya cerah. Mereka berjalan berdampingan, tertawa-tawa. Suamiku bahkan menyentuh punggungnya. Saat mereka memesan minuman di bar dekat kolam, aku tersenyum tipis. Ini baru hari kedua, tapi rasanya sudah seperti pertunjukan sinetron hidup nyata. Saat aku turun ke restoran untuk sarapan, Andika, sepupuku, menghampiriku diam-diam. Kak Luna, bisiknya pelan. Mereka check-in sebagai pasangan suami istri. Aku langsung tersedak kopi. Pasangan suami istri? Serius? Andika mengangguk. Iya, pakai nama samaran juga. Nama suamimu jadi Oditya Pratoma. Dan dia daftarkan Nindya sebagai istrinya. Kami gak protes karena itu hak tamu. Tapi kami catat semua data mereka. Kalau nanti perlu bukti, kita punya. Aku geleng-geleng kepala. Mereka bahkan berani pura-pura jadi pasangan suami istri. Astaga, benar-benar tidak punya malu. Setelah sarapan, aku duduk di meja dekat kolam renang. Aku bawa laptop, pura-pura kerja. Padahal, aku hanya ingin posisiku strategis agar bisa melihat mereka dari dekat. Aku lihat Nindya mulai mendekati bar, memesan es teh manis. Aku segera berdiri dan berjalan ke arah yang sama. Es teh manis satu? Ya, kataku pada bartender sebelum Nindya sempat memesan. Bartender mengangguk. Oak, ambil. Nindya melihatku sekilas, lalu balik pandang ke suamiku yang sedang bermain HP di kursi santai. Aku senyum ramah padanya. Maaf duluan ya, saya duluan pesannya. Dia jawab singkat. Oh iya, gak apa-apa.
Aku perhatikan ekspresi wajahnya. Dia tampak biasa saja, tapi aku yakin dalam hati dia pasti bertanya-tanya siapa aku. Aku akhiri percakapan dengan senyum simpul, lalu kembali ke mejaku. Balas dendamku belum dimulai. Ini cuma pembukaan di tengah hari. Aku menerima video call dari anak sulungku. "Bu, Papa udah pulang belum?" tanyanya polos. Aku coba tenangkan diri. "Belum, Nak. Papa masih di luar kota." "Oh, aku kangen." Aku tersenyum, tapi mataku mulai berkaca-kaca. "Iya, Mama juga kangen. Tapi Papa lagi sibuk. Tapi kamu tetap sayang sama Mama, ya?" "Iya, Ayah." "Dong, aku sayang banget sama Mama." Aku peluk layar ponsel dalam hati. Inilah alasan utamaku melakukan ini semua. Bukan demi rasa cinta yang telah hilang, tapi demi harga diri yang harus dijaga. Demi anak-anak yang tidak boleh dibohongi oleh ayahnya sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang VIP hotel bersama Andika. Kami sedang membicarakan rencana besar. "Aku pengen ada acara spesial besok sore," ucapku. "Acara ulang tahun perusahaan keluarga. Kita undang semua tamu hotel. Dan kita umumkan bahwa hotel ini milik keluargaku." Andika mengangguk. "Iya, Kak. Aku bisa atur, tapi kamu yakin mau kasih pengumuman secara langsung di depan banyak orang?" Aku jawab tegas. "Iya, biar mereka merasa malu. Biar semua orang tahu bahwa suamiku lebih memilih selingkuhan daripada keluarganya sendiri. Dan mereka bahkan menginap di hotel milik istri sendiri." Andika tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku akan persiapkan semuanya. Mic, sound system, proyektor, dan tentu saja rekaman dari CCTV hotel." Aku angguk. Besok adalah hari pembalasan. Aku kembali ke kamar, mandi, lalu tidur. Malam itu, aku tidak mimpi buruk. Aku hanya bermimpi tentang masa depan. Masa depan tanpa suami yang berkhianat, tanpa wanita yang mencuri suami orang. Hidup yang lebih baik untukku dan anak-anak. Besok adalah hari mereka akan merasakan malu seumur hidup. Dan aku sudah siap. Pagi itu udara di Bali terasa lebih panas dari biasanya. Mungkin karena cuaca, mungkin juga karena emosi dalam diriku yang mulai memanas. Aku sudah siap dari tadi malam. Baju rapi, rambut disisir rapi, wajah tetap tenang meski jantungku berdebar kencang. Ini hari besar. Aku tidak akan lagi hanya mengawasi dari kejauhan. Hari ini, aku akan hadir di depan mereka. Langsung, tanpa basa-basi. Dan mereka tidak akan pernah menyangka bahwa istri sah suaminya sedang duduk di sebelah mereka. Sesuai rencana. Andika sudah memberitahu bahwa pagi ini, suamiku dan Nindya selalu sarapan di restoran utama hotel. Tempatnya ramai, banyak tamu asing dan lokal, sempurna untuk adegan dramatis yang ingin aku ciptakan. Aku memesan tempat duduk di meja sebelah mereka, tepat di sebelah kiri suamiku. Hanya terhalang oleh piring-piring roti dan buah segar. Aku memesan omelet dan jus mangga, santai seolah-olah aku hanya turis biasa yang menikmati liburan. Tapi mataku tak pernah lepas dari mereka. Mereka tertawa kecil, saling menyapa dengan nada mesra. Suamiku bahkan menyentuh tangan Nindya saat dia membacakan menu. Aku menahan napas. "Kamu pikir hidupmu aman, bahagia, nikmatin saja." Sampai detik ini, aku sengaja menoleh ke arah mereka saat bartender meletakkan jus manggaku di atas meja, dan suamiku melihatku. Matanya langsung melebar. Ia seperti kaget setengah mati. Matanya bolak-balik antara aku dan Nindya, seperti mencari alasan untuk menjelaskan keberadaanku di sini. Nindya menyadari ekspresi aneh suamiku dan menoleh padaku. Dia tersenyum kikuk. "Kenapa, Kak?" tanyanya pelan. Suamiku tidak menjawab. Aku angkat gelas jusku, lalu menatapnya dengan senyum tipis. "Selamat pagi," ucapku dengan suara rendah, namun jelas. Lama tidak bertemu, Nindya bingung. Kita pernah ketemu?" Aku tidak langsung menjawab. Aku biarkan suasana tegang sejenak. "Bukan dengan saya," jawabku akhirnya. "Tapi sepertinya kamu sering ketemu dengan suami saya." Wajah Nindya langsung berubah. Suamiku langsung berkeringat dingin. "Sayang, ini," katanya gugup. "Jangan repot-repot bohong lagi," potongku. "Aku sudah tahu semuanya, dari awal sampai sekarang." Nindya langsung bangkit dari kursinya. Aku harus pergi, tapi aku tahan dengan satu kata, "Tunggu."
Dia menoleh, wajahnya pucat. Kamu pasti Nindya Putri ya? Tanyaku datar. Dia mengangguk kecil. Aku Luna, istri sah dari suamimu. Aku lihat air mukanya langsung hancur. Air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Suamiku mencoba bicara. Sayang, dengarkan aku dulu. Dengarkan kamu apa? Potongku. Bohong lagi, alasan kerja lagi, proyek penting lagi. Kamu bahkan check-in sebagai pasangan suami istri di hotel milik istri sendiri. Aku lihat orang-orang di sekitar mulai menoleh. Beberapa tamu lain mendengarkan percakapan kami. Ada yang merekam secara diam-diam. Ada yang pura-pura sibuk makan, tapi telinga menegak. Aku tersenyum kecil. Bagus, biar semua orang tahu. Nindya mulai menangis. Aku nggak tahu kamu istri sahnya. Dia bilang dia single. Aku menatap suamiku tajam. Dan kamu percaya begitu saja? Dia tidak bisa menjawab. Aku lanjut. Kamu tega tinggalkan anak-anak demi perempuan murahan ini. Kamu tega batalkan liburan keluarga demi liburan romantis di hotel keluargaku. Kamu pikir kamu pintar? Kamu pikir kamu bisa lolos? Suamiku menunduk. Tidak ada lagi pembelaan di wajahnya, hanya rasa malu yang sangat dalam. Sayang, jangan panggil aku sayang lagi, potongku. Kamu sudah kehilangan hak itu sejak kamu memilih pergi bersamanya. Aku berdiri, nikmati sarapan kalian. Aku yakin ini akan jadi salah satu sarapan paling memalukan dalam hidup kalian. Aku meninggalkan mereka di belakangku. Hanya ada kesunyian dan tangisan pelan dari wanita yang berani mencuri suami orang. Aku kembali ke kamar. Badanku terasa ringan. Hatiku lega. Ini baru permulaan. Aku belum selesai dengan mereka. Tapi hari ini, aku berhasil membuat mereka merasakan rasa malu yang sebenarnya. Dan besok adalah hari di mana dunia akan benar-benar tahu siapa suamiku sebenarnya. Mereka merasa malu. Biar semua orang tahu bahwa suamiku lebih memilih selingkuhan daripada keluarganya sendiri. Dan mereka bahkan menginap di hotel milik istri sendiri. Andika tersenyum kecil. Kalau begitu, aku akan persiapkan semuanya. Mic, sound system, proyektor, dan tentu saja rekaman dari CCTV hotel. Aku angguk. Besok adalah hari pembalasan. Aku kembali ke kamar, mandi, lalu tidur. Malam itu, aku tidak mimpi buruk. Aku hanya bermimpi tentang masa depan. Masa depan tanpa suami yang berkhianat, tanpa wanita yang mencuri suami orang. Hidup yang lebih baik untukku dan anak-anak. Besok adalah hari mereka akan merasakan malu seumur hidup. Dan aku sudah siap. Aku tidak bisa tidur malam itu. Jantungku berdebar kencang sepanjang malam. Bukan karena takut, tapi karena semangat, karena determinasi, karena besok semua orang akan tahu siapa suamiku sebenarnya. Dan dia akan merasakan rasa malu yang paling dalam hidupnya. Pagi itu, Andika sudah menungguku di ruang VIP hotel. Dia memberiku daftar tamu yang akan hadir di acara ulang tahun perusahaan keluarga hari ini. Semua tamu penting, banyak tamu asing, dan beberapa artis lokal yang sedang liburan di Bali. Kita sudah siapkan panggung kecil di area tengah. Kata Andika, mic, sound system, proyektor, semuanya siap. Aku angguk. Kalau begitu, aku juga siap. Andika menatapku ragu. Kamu yakin mau lakukan ini secara langsung di depan umum? Aku jawab dengan tenang. Ya, biar semua orang tahu. Biar mereka nggak bisa pura-pura lagi. Aku bukan istri lemah yang bisa dipermainkan. Dia tersenyum tipis. Oke. Aku dukung kamu sepenuhnya. Siang menjelang sore, area tengah hotel sudah dipenuhi tamu. Mereka datang untuk menyaksikan sambutan spesial dari manajemen hotel sebagai bagian dari perayaan ulang tahun perusahaan kami. Aku duduk di deretan belakang, mengenakan baju putih polos, jilbab coklat muda, terlihat biasa, tapi penuh percaya diri. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat suamiku dan Nindya duduk di barisan depan. Mungkin mereka pikir ini cuma acara formal biasa, padahal ini adalah adegan terakhir dari drama mereka. Setelah Mick membuka acara, Andika naik ke panggung dan mulai memberikan sambutan. Terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir di acara ulang tahun ke-20 di Harmony Group. Kami sangat bangga bisa memberikan pelayanan terbaik
selama 2 dekade ini. Beberapa detik kemudian, dia melanjutkan. Dan kali ini, ada sambutan spesial dari salah satu pemilik saham utama hotel ini. Ibu Luna Putri Astuti. Semua mata tertuju ke arahku. Aku berdiri pelan. Langkahku mantap menuju panggung. Suami dan Nindya langsung menoleh. Matanya membulat, wajahnya pucat. Aku berdiri di depan mic, diam sejenak. Lalu aku mulai bicara. Aku ucapkan terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir hari ini. Sebagai salah satu pemilik hotel ini, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluargaku yang luar biasa. Hotel ini adalah warisan dari orang tua saya, dan kami bangga bisa menjaga bisnis keluarga ini tetap eksis hingga hari ini. Aku tarik napas, tapi sayangnya, tidak semua orang yang masuk ke hotel ini punya niat baik. Aku lihat suamiku mulai gelisah. Aku lanjutkan, aku datang ke sini bukan hanya sebagai pemilik hotel, tapi juga sebagai istri sah dari salah satu tamu yang sedang berlibur romantis di sini. Seluruh area mulai riuh. Aku tunjuk suamiku. Pria di barisan depan itu adalah suamiku, dan wanita di sebelahnya adalah selingkuhannya. Sontak, semua tamu langsung menoleh ke arah mereka. Nindya langsung menutup wajahnya. Suamiku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku lanjutkan dengan suara lebih keras. Kemarin, dia bilang pada anak Kenania bahwa dia harus pergi ke Surabaya karena ada proyek besar. Padahal, dia malah liburan ke Bali bersama perempuan ini. Dan yang lebih parah, dia memesan kamar di hotel milik istri sendiri. Ruang acara mulai ramai. Ada yang merekam, ada yang saling berbisik, ada yang tepuk tangan spontan. Aku angkat dokumen yang aku pegang. Ini adalah bukti dari resepsionis bahwa mereka check-in sebagai pasangan suami istri. Ini juga chat WA antara mereka berdua. Dan ini foto mereka saat pertama kali tiba di hotel ini. Aku berikan dokumen itu ke tim manajemen. Lalu layar proyektor menampilkan foto-foto mereka. Tertawa, mesra, bahagia. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan istri dan anak-anak. Beberapa tamu mulai bersorak. Beberapa lainnya mengecam. Ada yang bahkan langsung mengambil gambar dan membagikannya ke media sosial. Jelek banget sih cowoknya, istri sahnya. Keren banget, hotel milik istri sendiri kok dipakai buat selingkuh? Nggak punya hati banget. Aku lihat Nindya mulai menangis terseduh-seduh. Suamiku menunduk. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi alasan. Aku turun dari panggung, lalu berjalan mendekati mereka. Aku berdiri di depan mereka. Keluar. Sekarang, mereka tidak berani melawan. Dengan langkah gontai, mereka berjalan keluar dari area acara, tanpa barang bawaan. Tanpa biaya kembali, hanya dengan rasa malu yang terpampang jelas di wajah mereka. Aku kembali ke kamar, badanku terasa ringan, hatiku lega. Aku berhasil, aku benar-benar berhasil membuat mereka merasakan malu yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Aku duduk di balkon, menikmati angin laut, melihat sunset yang indah. Aku tidak menangis, aku tidak marah, aku hanya tenang. Karena aku tahu, aku sudah membuktikan bahwa seorang wanita tidak perlu menjadi korban. Aku bukan istri lemah. Aku adalah wanita kuat yang punya harga diri. Dan aku tidak akan pernah biarkan siapapun merendahkan aku lagi. Malam itu, setelah acara besar selesai, aku pulang ke kamar dengan perasaan campur aduk. Lelah, iya, tapi lega juga. Aku benar-benar berhasil membuat mereka malu di depan umum. Aku buka ponsel, dan seperti yang bisa ditebak, notifikasi mulai membludak. Pertama kali yang muncul adalah pesan dari mama mertua. Nak Luna, kami baru saja lihat video dari tetangga. Kamu di Bali? Suamimu? Dia berselingkuh? Aku baca sekilas, lalu balas singkat. Iya bu, saya sudah tahu. Tidak sampai 5 menit, mama menelepongku. Kamu di mana sekarang? Suaranya terdengar serius. Di hotel bu, baru aja selesai acara tadi. Dia diam sejenak. Besok pagi aku ke rumahmu. Aku ingin bicara langsung. Aku jawab, iya, lalu tutup telepon. Aku tahu ini akan terjadi. Setelah semua orang melihat adegan tadi, gosip pasti cepat menyebar, termasuk ke keluarga besar suami. Dan ternyata benar,
Saat membuka Instagram, timelineku dipenuhi oleh video-video dari acara tadi. Banyak tamu hotel yang merekam momen saat aku naik ke panggung. Captionnya mekam-mekam. Wanita ini gak main-main. Selingkuhan suaminya dipermalukan di depan umum. Istri sah kena bohong suami. Tapi balas dendamnya luar biasa. Suami liburan ke Bali bersama pelakor. Ternyata hotelnya milik istri sendiri. Beberapa akun gosip lokal bahkan mulai mengunggah ulang videonya. Ada yang menyindir suamiku, ada yang memuji caraku membela harga diri. Aku tidak marah, aku hanya tenang. Ini adalah konsekuensi yang harus mereka terima. Keesokan harinya, mama mertua datang ke rumahku di Jakarta. Dia datang sendiri, tidak ditemani siapapun. Saat masuk, wajahnya murung, tapi matanya berkokok-kokah. Aku malu nak, katanya sambil duduk di ruang tamu. Anakku, berani lakukan hal seperti itu. Padahal kami ajarkan dia untuk jujur, bertanggung jawab, dan hormat pada istri. Aku seduh teh hangat untuk kami berdua. Bu, saya nggak mau dengar pembelaan. Saya cuma mau beliau tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dan dampaknya bukan cuma buat saya, tapi juga buat anak-anak. Mama mengangguk pelan. Aku akan bicara dengan dia. Kami sebagai keluarga besar juga akan bicara. Anakku salah besar dan dia harus tanggung jawab atas semuanya. Aku angguk. Terima kasih Bu. 2 hari setelah aku pulang dari Bali, anak sulungku bertanya padaku, Bu, Papa kok belum pulang-pulang? HP-nya susah banget dihubungi. Aku tarik napas panjang. Papa lagi banyak kesalahan nak. Dia harus pikirin banyak hal dulu. Papa, selingkuh? Ya, aku terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Ada omongan dari tetangga. Katanya papa liburan ke Bali sama cewek lain. Aku peluk anakku erat-erat. Iya sayang, papa melakukan kesalahan besar. Tapi mama sudah selesaikan semuanya. Sekarang kita fokus sama mama dan kakak. Ya, dia mengangguk meski masih terlihat bingung. Aku sadar, perceraian bukan hanya tentang 2 orang dewasa. Ini juga tentang anak-anak yang harus hidup dalam situasi yang tidak ideal. Tapi aku janji pada diriku sendiri. Aku akan pastikan mereka tetap merasa dicintai, meskipun ayah mereka gagal menjadi teladan. Beberapa hari setelah kejadian di Bali, suamiku akhirnya mencoba menghubungiku lewat telepon. Aku lihat namanya muncul di layar, tapi aku tidak buru-buru menjawab. Aku biarkan beberapa detik berlalu. Lalu aku angkat sayang. Suaranya terdengar rendah. Bisa kita bicara? Aku jawab dingin. Kalau kamu mau minta maaf, kamu salah nomor. Kalau kamu mau jelaskan alasan, aku nggak butuh. Yang penting buatku sekarang adalah anak-anak. Dia diam sejenak. Aku menyesal. Aku nggak pernah berniat sakiti kamu. Aku tersenyum sinis. Tapi kamu lakukan itu, dan kamu bahkan check-in sebagai pasangan suami istri di hotel milik istri sendiri. Kamu pikir aku bisa percaya lagi? Dia tidak bisa menjawab. Aku lanjutkan. Besok, aku akan urus cerai. Aku sudah hubungi pengacara. Semua bukti sudah aku persiapkan. Kamu tinggal datang ke sidang dan tanda tangan suratnya. Aku tutup telepon tanpa izin. Aku tidak perlu mendengar pembelaannya lagi. Aku duduk di balkon rumahku sambil menyeruput teh hangat. Langit sore itu indah. Angin sepoi-sepoi. Anak-anak sedang bermain di halaman. Aku tahu, hidupku tidak akan kembali seperti dulu. Tapi, aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menjadi korban lagi. Aku adalah wanita kuat. Wanita yang punya harga diri, punya keluarga besar, punya masa depan yang lebih baik. Dan besok adalah hari pertama dari proses perceraianku. Aku masih ingat hari itu seperti baru kemarin. Aku duduk di ruang sidang kecil Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suasana sepi, tapi penuh tekanan. Di seberang sana, suamiku duduk bersama kuasa hukumnya. Sementara di sisiku, ada pengacara wanita muda yang aku sewa karena reputasinya bagus dalam menangani kasus perceraian rumit. Ini adalah awal dari proses hukum yang akan mengakhiri pernikahan kami selama 8 tahun. Dan aku siap. Sidang pertama ini hanya untuk mediasi. Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencoba rujuk. Tapi jelas, aku tidak berniat melanjutkan pernikahan ini. Apa saudari Luna?
masih ingin mempertahankan perkawinan ini? Tanya hakim. Aku jawab tenang. Tidak, Yang Mulia. Saya sudah tidak bisa lagi percaya pada suami saya. Dia telah berselingkuh dan meninggalkan keluarga demi wanita lain. Hakim mengangguk, lalu menoleh ke suamiku. Bagaimana dengan saudara? Apakah masih ingin rujuk? Suamiku diam sejenak, lalu dia jawab, saya masih ingin coba memperbaiki hubungan. Saya menyesal atas kesalahan saya. Aku menahan napas. Dia masih berani pura-pura. Aku lihat ekspresi pengacaraku berubah. Dia langsung menyiapkan dokumen-dokumen yang aku bawa sebagai bukti. Setelah sesi mediasi gagal, hakim akhirnya menyetujui lanjut ke sidang berikutnya. Dan saat itulah aku mulai membuka semua bukti. Pertama, foto suamiku dan pelakor di Bali. Wajah mereka jelas, terlihat. Mereka tertawa di kolam renang hotel milik keluargaku sendiri. Kedua, chat WhatsApp antara mereka. Isinya sangat mesra. Bahkan, ada beberapa kali menyebut nama anak-anakku secara sinis. Anak-anaknya ribet banget sayang. Nggak kayak kita waktu liburan. Yang ketiga, dokumen check-in dari hotel. Menunjukkan bahwa mereka memesan kamar sebagai pasangan suami istri dengan nama palsu. Dan yang terakhir, video dari acara besar di hotel. Saat aku naik ke panggung dan umumkan identitas mereka di depan umum. Aku serahkan semuanya ke majelis hakim. Aku biarkan mereka melihat fakta, bukan omong kosong. Setelah bukti aku serahkan, giliran suamiku dan kuasa hukumnya memberikan pembelaan. Yang Mulia, kata kuasa hukumnya, klien saya mengakui bahwa ia melakukan kesalahan. Namun, ia juga merasa bahwa dalam beberapa bulan terakhir, suasana rumah tangga mereka tidak harmonis. Klien saya merasa tidak dihargai, tidak dipahami oleh istri, dan akhirnya mencari kenyamanan di tempat lain. Aku mendengus pelan. Jadi ini strategi mereka memutarbalikkan fakta. Aku angkat tangan. Boleh saya tambahkan sesuatu? Yang Mulia, hakim mengangguk. Aku berdiri. Sebelum semua ini terjadi, saya masih bekerja part-time, ngurusin rumah, masak setiap hari, bahkan sempat cuti untuk persiapkan liburan keluarga. Tapi begitu dia dapat proyek penting, yang ternyata cuma alasan untuk pergi ke Bali bersama selingkuhannya, dia batalkan semua rencana. Anak-anak kecewa, saya ditipu, dan saya malah disalahkan karena tidak memberi kenyamanan. Okto, tarik napas panjang. Kalau kenyamanan itu maksudnya harus selingkuh dan berpura-pura. Jadi, pasangan suami istri di hotel milik istri sendiri, maka saya tidak bisa memberi itu. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa orang hadir di ruang sidang, mulai bergosip pelan. Saat keluar dari pengadilan, aku langsung membuka media sosial. Dan seperti biasa, kabar tentang sidang hari ini sudah menyebar. Ada yang bilang, wanita ini luar biasa. Gak cuma balas dendam di Bali, tapi sampai ke penjara hukum. Suami berusaha salahkan istri, tapi istri punya semua bukti yang lengkap. Ini baru istri sah yang gak mau dipermainkan. Aku tidak marah, aku hanya tersenyum tipis. Aku bukan wanita haus dendam, aku hanya wanita yang ingin menegakkan kebenaran. Meski tampak tegar di luar, proses ini tetap melelahkan. Setiap sidang menguras emosi. Setiap kali melihat wajah suamiku, aku teringat betapa bodohnya aku dulu, betapa percayanya aku padanya. Tapi aku punya dukungan dari keluarga besar, mama, papa, sepupu-sepupuku, bahkan teman-teman lamaku, semua mendukungku. Dan yang paling penting, anak-anak tetap baik-baik saja. Mereka tahu papa mereka bukan contoh ayah yang sempurna, tapi mereka tahu mama mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka. Itu cukup. Aku pulang ke rumah sore itu, lelah tapi puas. Proses perceraian masih belum selesai, tapi aku yakin hasilnya sudah pasti. Aku akan menang. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa seorang wanita tidak boleh diremehkan, bahwa istri sah tidak boleh diganti begitu saja, bahwa harga diri itu lebih tinggi dari sekadar ego seorang suami. Aku tidur malam itu dengan hati yang tenang, karena aku tahu aku sudah berjuang habis-habisan untuk diriku, untuk anak-anakku, untuk masa depanku. Aku masih ingat hari itu seperti baru kemarin. Surat perceraian resmi dari Pengadilan Agama
diterima oleh kuasa hukumku. Aku membacanya sambil menyeruput kopi pagi di teras rumah. Langit biru cerah, burung-burung berkicau riang, tapi yang pale penting. Aku bebas. Bukan lagi istri dari lelaki yang pernah mempermalukanku. Bukan lagi wanita yang harus menjelaskan ke anak-anak mengapa ayah mereka tidak pulang-pulang. Bukan lagi korban dari sebuah hubungan yang sudah rusak sejak lama. Aku mulai babak baru dalam hidupku. Setelah resmi bercerai, aku putuskan untuk pindah dari rumah yang dulunya kami tinggali bersama. Bukan karena aku tidak punya hak atas rumah itu. Aku punya bukti bahwa pembelian rumah itu menggunakan uang warisan dari orang tuaku. Tapi aku ingin benar-benar fresh. Aku menyewa apartemen kecil di bilangan Jakarta Selatan, dekat sekolah anak-anak, dekat dengan bisnisku, dan cukup nyaman untuk kami bertiga. Anak-anak senang, mereka suka dengan suasana baru. Meski sempat tanya beberapa kali tentang papa, aku selalu jawab dengan jujur, tapi tetap tenang. Papa sedang mencoba belajar dari kesalahannya, kataku suatu hari. Anak sulungku hanya mengangguk pelan. Jadi, dia nggak akan balik lagi? Aku peluk dia erat-erat. Kita fokus sama mama dan kakak dulu ya. Kita bahagia sendiri. Setelah perceraian, aku mulai lebih aktif lagi dalam bisnis keluarga. Ayahku dulu memiliki beberapa properti di Bali, termasuk hotel tempat semua drama ini. Aku memutuskan untuk ambil alih peran lebih besar dalam manajemen bisnis tersebut. Aku juga mulai mengembangkan usaha online, jualan produk kecantikan alami dari bahan lokal. Awalnya cuma iseng, tapi ternyata respon pasar bagus. Bahkan ada beberapa influencer yang tertarik kerjasama. Aku sadar aku bisa survive tanpa suami, tanpa bantuan siapapun. Aku bukan wanita lemah. Aku adalah wanita kuat yang punya visi. Dan aku akan pastikan anak-anakku tumbuh melihat mama mereka sebagai contoh keberhasilan. Aku juga mulai lebih sering mengajak anak-anak untuk bicara. Aku biarkan mereka bertanya apa saja. Kalau mereka marah pada papa, aku tidak menyalahkan. Kalau mereka sedih, aku peluk. Aku tidak menutupi fakta bahwa papa mereka membuat kesalahan besar. Tapi aku juga tidak mengajari mereka untuk membenci. Aku ajarkan mereka arti memaafkan, tapi juga arti menjaga diri agar tidak disakiti lagi. Sekolah anak-anak tetap stabil, nilai mereka bagus. Guru-guru bilang mereka semakin mandiri dan percaya diri. Aku lega, mereka mungkin belum sepenuhnya pulih secara psikologis, tapi setidaknya mereka merasa aman dan dicintai. Itu yang paling penting. Beberapa bulan setelah perceraian, video acara di Bali itu masih sering muncul di timeline media sosial. Beberapa akun gosip lokal bahkan sampai bikin ulasan ulang. Wanita ini nggak cuma balas dendam di Bali, tapi sampai ke penjara hukum. Istri sah berhasil permalukan selingkuhan dan suami di depan umum. Ini baru istri yang punya harga diri. Aku tidak marah, aku tidak tersinggung. Aku malah seneng karena aku yakin banyak wanita lain yang melihat kisahku dan merasa terinspirasi bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka bisa bangkit, bahwa mereka punya nilai, dan bahwa mereka tidak perlu takut lagi untuk melepaskan hubungan yang merugikan mereka. Meskipun secara finansial dan profesional, aku baik-baik saja. Proses penyembuhan emosional tetap butuh waktu. Aku sempat susah tidur di awal-awal, sering mimpi buruk tentang masa lalu. Tapi aku tidak menyerah. Aku mulai ikut komunitas support group untuk wanita yang pernah mengalami pengkhianatan. Kami saling berbagi cerita, saling mendukung, saling memberi motivasi. Dari situ, aku sadar satu hal. Aku tidak sendirian. Ada banyak wanita hebat yang pernah merasakan sakit yang sama. Dan kita semua punya kekuatan untuk bangkit. Aku duduk di balkon apartemen sambil menikmati angin sore. Anak-anak sedang main puzzle di dalam. Aku lihat foto lama kami bertiga di HP. Senyum mereka begitu polos, begitu tulus. Aku tersenyum. Aku tidak menyesal. Aku tidak dendam. Aku hanya bersyukur bahwa aku punya keberanian untuk melepaskan sesuatu yang salah, untuk memilih harga diri di atas ego, untuk memprioritaskan anak-anak di atas rasa sakit hati. Aku bukan lagi istri dari mantan suamiku. Aku adalah seorang ibu, seorang pebisnis, seorang wanita kuat. Dan aku siap hadapi babak baru dalam hidupku.
Aku duduk di kursi goyang favoritku di balkon apartemen, menyeruput teh hangat sambil melihat matahari terbenam. Langit berubah warna jingga keemasan. Burung-burung berkicau riang di belakangku. Anak-anak sedang tertawa lepas saat bermain kartu. Hidupku sekarang tenang, tidak sempurna, tapi damai. Dan itu lebih dari cukup. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian resmi. Nama mantan suamiku mulai menghilang dari timeline media sosialku. Foto-foto lama sudah aku hapus atau arsipkan dalam album khusus. Tidak ada lagi rasa sakit, hanya kenangan yang membuatku tersenyum kecil. Karena dulu pernah percaya begitu tulus. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak merindukannya. Aku hanya bersyukur bahwa aku punya keberanian untuk melepaskan hubungan yang tidak lagi memberiku nilai. Bahkan meskipun itu artinya harus menghadapi gosip, tekanan keluarga besar, dan rasa malu di awal-awal. Tapi sekarang aku bangkit, lebih kuat, lebih sadar, lebih dewasa. Anak-anak semakin besar, sulungku sudah mulai masuk masa remaja, dan bungsuku makin aktif di sekolahnya. Mereka jarang bertanya tentang papa mereka, dan kalau ada yang nanya, mereka biasa saja. Aku udah gak marah sama papa, kata sulungku suatu hari. Kenapa? Tanyaku sambil memotong apel. Karena mama selalu bilang, orang yang melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Tapi gak harus ikut merasakan sakitnya. Aku peluk dia erat-erat. Kamu hebat, nak. Kamu benar. Kita fokus sama hal-hal yang bikin kita bahagia. Mereka mengangguk, lalu langsung balik ke mainan mereka. Aku tersenyum. Aku tahu mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, penuh cinta, penuh pengertian, dan tahu arti harga diri. Karena itulah yang aku ajarkan. Bukan dendam, tapi kedewasaan. Setelah perceraian, aku semakin serius dalam bisnis. Aku ambil alih manajemen hotel keluarga di Bali secara lebih aktif. Aku juga mulai mengembangkan brand produk kecantikan alami milikku sendiri. Hasilnya luar biasa. Omzet naik setiap bulan. Pelanggan puas. Kolaborasi dengan beberapa influencer lokal berhasil mendongkrak penjualan. Bahkan beberapa toko online besar mulai menawari kerjasama distribusi. Aku tidak hanya survive, aku berkembang. Aku bukan istri siapa-siapa lagi. Aku adalah CEO dari hidupku sendiri. Beberapa bulan setelah kasusku viral, aku mendapat undangan dari salah satu program talk show nasional. Mereka ingin mengangkat kisahku sebagai bagian dari edukasi bagi wanita lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Aku sempat ragu di awal, tapi kemudian aku pikir, kalau kisahku bisa menyelamatkan satu orang saja dari hubungan yang merugikan, maka semua ini layak diceritakan. Saat di panggung, aku tidak menangis. Aku tidak drama. Aku hanya bercerita apa adanya. Bagaimana aku dikhianati, bagaimana aku membalas dendam dengan cara elegan, bagaimana aku bangkit tanpa harus menjadi pembenci. Di akhir sesi, host acara bertanya, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu dan bicara pada dirimu yang masih jadi istri, apa yang akan kamu katakan? Aku jawab dengan tenang. Aku akan bilang, kamu tidak butuh persetujuan siapapun untuk bahagia. Harga diri itu lebih penting dari cinta yang palsu. Jangan melepaskan yang salah. Percayalah, Tuhan punya rencana yang lebih indah. Penonton bertepuk tangan. Aku pulang hari itu dengan hati ringan. Meski pernah disakiti, aku masih percaya pada cinta. Tapi kali ini, aku tidak buru-buru. Aku tidak ingin buru-buru menjalin hubungan baru. Hanya karena takut sendirian. Aku ingin cinta yang datang dengan saling menghargai, saling menghormati, saling membangun. Dan kalau memang belum saatnya, aku tidak akan memaksakan. Karena aku tahu, kalau aku tetap menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, maka jodoh yang tepat pasti datang. Aku menutup laptopku malam itu. Sebuah draft artikel tentang perjalanan hidupku sebagai wanita yang bangkit dari keterpurukan. Aku rencanakan untuk upload di blog pribadiku. Sebelum tidur, aku lihat foto anak-anak tersenyum lebar bahagia. Palos, aku tersenyum juga. Aku tidak menyesal. Aku tidak dendam. Aku hanya bersyukur bahwa aku punya keberanian untuk berdiri tegak, untuk melawan ketidakadilan, untuk menjaga harga diri, dan untuk memilih diriku sendiri di atas segalanya.
Jadi, begitulah kisahku. Dari dikhianati sampai bangkit. Dari dipermalukan sampai membuktikan bahwa harga diri itu lebih tinggi dari segalanya. Aku bukan lagi istri dari mantan suamiku. Aku adalah wanita kuat yang punya bisnis, punya anak-anak hebat, dan punya masa depan yang cerah. Dan buat kamu yang mungkin sedang mengalami hal serupa, jangan pernah merasa lemah. Jangan biarkan orang lain meremehkanmu. Kamu punya nilai, kamu punya kekuatan, dan kamu pantas bahagia. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsa Biella Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Salsa Biella Bercerita.